Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Rino, NPM 3225130017 NPM. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari dosen Bapak Fahmi yang terkait dengan mata kuliah budi pencatatan betul. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes metode hasil pencatatan yang mana bertujuan agar nanti siswa setelah melakukan pencatatan dia tahu jalan apa dan targetnya tercapai atau belum, demi menjaga kuasanya terhadap customer. Jadi mengecat selesai tidak hanya itu, tapi tetap kita lakukan yang namanya quality control, itu dengan tes metode hasil pengecatan. Yang pertama yaitu kita lakukan dengan uji ketebalan cat. Uji ketebalan catnya yaitu minimal 120 hingga 150 mikron itu total, ya. Artinya total dari ketebalan cat itu sendiri bersama dengan permukaan dari bodi dan pencatatan. Kemudian terlalu tipis akan menyebabkan cepat aus atau cepat terkikis. Kemudian terlalu tebal juga efeknya akan retak, daya lekatnya akan berkurang. Artinya ketebalan juga berpotensi pada material yang tidak melekat pada bodi 100%. Untuk mengantisipasi itu, makanya ketebalan pun juga harus diperhatikan. Itu standarnya adalah 120 hingga 150 mikron. Kemudian uji kilap atau gloss yang bikin mengkilap, yaitu kilap tinggi sesuai dengan mobil baru, kilap sedang, atau perlu dilakukan proses ulang. Jadi tingkatan kilap itu ada yang kilap tinggi seperti warnanya mobil baru meskipun mobilnya bukan baru. Kemudian ada kilap sedang, nggak terlalu kilap banget, tetapi masih ada daya kilapnya. Terus setelah kita teliti apakah perlu dilakukan poles ulang atau tidak. Selanjutnya adalah uji daya rekat atau uji daya tempelnya material terhadap permukaan pengecatan. Iris silang dengan cutter. Jadi cutter diiris silang itu buat menguji daya rekatnya. Kemudian kalau dengan iris silang itu langsung rontok, ya berarti daya rekatnya berkurang. Kemudian tempel lakban atau tarik cepat. Contoh, sudah dicek, ini kuat enggak ya? Setelah selesai finishing kita tempel lakban, kemudian langsung tarik lagi. Itu ngikut enggak ke lakban? Kalau bagus ya enggak ngikut, tetapi kalau masih ngikut ke lakban, artinya daya rekat ini tidak maksimal dan tidak layak untuk istilahnya diserahkan kepada customer. Nanti ujung-ujungnya baru 2 hari aja masa udah rontok catnya kan, itu kan nggak bagus juga. Kemudian tarik cepat, itu ya seperti tadi apa seset tarik dari cepat nempel atau enggak. Jangan pelan-pelan, lakban pelan-pelan, mau ngikut lakban balikin lagi, jangan. Kalau perlu ya tarik cepat seret banget. Itu caranya uji daya. Kemudian deteksi cacat visual, yaitu dengan penglihatan kita lihat kira-kira ada yang masih kurang optimal atau tidak. Yaitu yang mana yang kita deteksi, yaitu permukaan kulit jeruknya. Kemudian cat menetes, debu terperangkap, lubang kecil akibat solvent. Jadi benar-benar ya kulit jeruknya itu udah rapi atau belum. Kemudian ada bekas tetesan cat enggak, karena
Kalau nyemprotnya terlalu kebanyakan hingga menyebabkan lumer si cat itu kemudian mengering, pasti akan terlihat oh ini ada cat bekas netes itu di situ ada dan udah terlanjur mengering. Ya saya rasa kalian tahu sendiri ya. Kemudian debu yang terperangkap, artinya ada debu yang ditimpa oleh finishing tadi clear. Meskipun itu kotor, dilap pun nggak bisa. Kenapa? Itu sudah ada timpaan, yaitu dengan glowingnya tadi, glossnya tadi. Alhasil nggak bakal bisa diambil juga debu atau dibersihkan karena tertutup oleh cat gloss tadi buat menghilangkan itu tadi. Kemudian lubang kecil akibat solvent, mungkin semprotan atau material apa yang secara sengaja menyinggol permukaan cat sekecil apapun atau sekecil jarum pun kalau sudah kering itu terlihat. Ini cat kok ada kayak titiknya ya, tapi titiknya bukan cembung, melainkan cekung ke dalam. Jadi kayak semacam ada lubang. Kemudian standar lulusan dari hasil pengecatan tadi yaitu adalah ketebalan sesuai spesifikasi yang mana tadi sudah dijelaskan di awal. Ketebalannya adalah antara 120 hingga 150 mikron. Kemudian kilapnya merata, artinya universal permukaan cat itu secara global itu merata, bukan hanya di sini mengkilap kok di sini nggak mengkilap, kurang mengkilap, di sana mengkilap banget, nggak bisa seperti itu. Jadi mengkilapnya harus rata. Kemudian tidak ada catat visual seperti kita lihat dengan mata kita sendiri. Oh, saya ada bagus belum, ada lubang atau enggak, ada debu terperangkap atau tidak. Kemudian daya cut yang sempurna, itu tadi sudah kita uji dengan lakban yang kita tarik, itu ada cat yang ikut di lakban atau tidak. Kalau masih ada yang ikut, artinya tidak lulus standar kelulusan pencatatan. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya simpulkan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Trinoto dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.